Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nailur Raja, syarah kitab Safinatin Najah. Kita telah sampai kepada perkataan as-salitsu yang ketiga. Rukun-rukun wudu yang ketiga adalah ghuslul yadaini, membasuh dua tangan, ma'al mirfaqaini, bersama dua siku-siku. Al yadani, adapun yadani dua tangan, ini adalah musanna yadin, isim tasniyah daripada yad, isim yang menunjukkan makna dua. Mufradnya adalah yadun, tasniyahnya yadani. Wal yadu, adapun yad, lughatan secara bahasa, tangan secara bahasa itu min ru'usil asabi, dari ujung-ujung jari-jari, ilal katifi, sampai ke pundak, itu namanya tangan. Wa syar'an, sedangkan tangan secara syariat di sini huna, dalam pembahasan wudu ini, adalah min ru'usil asabi, dari ujung-ujung jari-jari, ilama, sampai kepada sesuatu, fauqal mirfaqaini, sesuatu yang ada di atas dua siku-siku. Wafis sariqati, dan di dalam masalah pencurian, wa nahwiha, dan seumpama pencurian, batasan tangan adalah min ru'usil asabi, dari ujung-ujung jari-jari, ilal ku'aini, sampai dua pergelangan tangan. Jadi batasan tangan dalam wudu dan pencurian itu berbeda. Kalau dalam wudu, batasan tangan tadi itu dimulai dari ujung-ujung jari sampai siku-siku. Tetapi kalau dalam pencurian atau masalah yang lainnya, batasan tangan tadi dimulai dari ujung jari-jari sampai dua pergelangan tangan. Sehingga yang dimaksud kalau mencuri itu dipotong tangannya, itu adalah dipotong dari jari-jari sampai ke pergelangan tangan. Kemudian wal mirfaqani, adapun dua siku-siku, itu tasniyatu mirfaq, itu isim tasniyah daripada mirfaq. Cara bacanya bikasril mim, dengan dibaca kasroh mimnya, mirfaq, wa fathil fa, dan dibaca fathah huruf fa-nya, mirfaq. Wa aksuhu, dan kebalikannya, kebalikan daripada mirfaq, artinya dibaca fathah mimnya dan dibaca kasroh fa-nya. Jadi mimnya dibaca fathah, fa-nya dibaca kasroh, sehingga menjadi marfiq. Wa huwa, adapun mirfaq atau marfiq tadi, itu adalah mirfaq, itu adalah majmu'u al-matai yil adud, majmu'u al-matayil adud, yaitu kumpulan dari dua tulang lengan atas dan lengan bawah, wa ibratidh dhira', dan ibratidh dhira' ini maknanya adalah tulang yang meruncing dari dhira'. Jadi kalau kita tekuk tangan kita ke atas, itu pada bagian siku-siku, itu ada tulang yang meruncing seperti jarum.
Nah, itu namanya adalah ibrotul dzira. Jadi ibroh itu asal maknanya adalah jarum. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tulang yang meruncing pada dzira, yaitu pada siku-siku. Jadi mirfak tadi itu bisa dibaca dengan dua. Boleh mirfak, boleh marfik, boleh dibalik. Tetapi yang sahih, yang fasih adalah mirfak. Al-makna adapun maknanya adalah an-nasalisah, bahasanya yang ketiga, min furudil wudu, dari fardu-fardunya wudu, itu adalah ghuslul yadaini, membasuh dua tangan, wama alaihima, dan apa-apa yang ada di atas kedua tangan, min sya'rin, daripada rambut, wasil atin, daging tumbuh, wa adzafira, dan kuku-kuku. Jadi intinya apa saja yang ada di atas tangan, apakah itu rambut, daging tumbuh, kuku-kuku, dan yang lain-lainnya, maka semuanya wajib dibasuh dengan air. Wajib semuanya terkena air. Wayajibu watajibu, dan wajib izalatuma, menghilangkan apa saja, alaihima, yang berada di atas dua tangan, minal hail, dari perkara yang menghalangi. Perkara yang menghalangi sampainya air ke kulit wajib dihilangkan. Kalwasakhi, seperti kotoran, al-mutarokim, yang numpuk, min ghairil arok, dari selain arok, keringat, ilam yata'adzar fasluhu, wajib menghilangkannya tadi itu jika tidak sulit fasluhu, memisahkan kotoran tadi. Fa in kana minal arok, fa in kana, maka jika adanya kotoran tadi, yaitu perkara yang menghalangi tadi, itu minal arok, berasal dari keringat, au muta'adziran, atau perkara yang menghalangi tadi itu sulit fasluhu, memisahkannya, lam yaturra, maka itu enggak masalah. Jadi wajib menghilangkan apa saja yang menghalangi antara air dengan kulit, seperti kotoran, cat, tinta, atau yang lain-lainnya. Hal itu jika tidak sulit memisahkannya, tidak sulit menghilangkannya. Tetapi kalau yang menghalangi tadi itu dari keringat, seperti daki sudah numpuk, atau kotoran yang lainnya, tetapi kotoran tadi sulit untuk dihilangkan, maka itu enggak masalah, itu dimaafkan. Wakadha, begitu juga, la tadurru, tidak masalah, qishratud tumal, yaitu kulitnya tumal. Tumal ini bisul-bisul yang sudah kering, itu kan ada kulitnya. Wa in sahulat izalatuha, meskipun mudah menghilangkannya. Jadi seperti kulit bisul-bisul atau kulit luka, walaupun mudah dihilangkan, itu tetap enggak masalah, enggak apa-apa. Wakal yadaini, dan seperti dua tangan, fima dzukira, pada apa-apa yang telah disebutkan, sama seperti tangan adalah baqil a'dha'u, yaitu anggota-anggota wudu yang lainnya. Jadi anggota-anggota wudu yang lainnya, kalau ada kotoran-kotoran yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka itu juga wajib dihilangkan. Sama hukumnya tadi seperti tangan.
Kemudian ar-rabi'u, rukun wudu yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si, mengusap sesuatu minar ra'si dari kepala. Ar-ra'su, adapun ra'su itu adalah ismun, nama, lima bagi sesuatu, ro'asa yang berada di atas atau yang mengepalai, wa'ala sama yang ada di atas. Nama bagi sesuatu yang berada di atas atau yang mengepalai. Wa huwa huna, adapun kepala di sini itu ma'rufun, itu sudah dikenal. Wal muradu bil mashi, dan yang dimaksud dengan mengusap itu adalah usulul balal, yaitu sampainya bebasahan. Jadi tidak harus diusap secara nyata. Yang penting ada bebasahan yang sampai kepada kepala kita, itu sudah cukup. Al-makna, adapun maknanya adalah annar rabi'ah, bahwasannya yang keempat, min furudil wudu, dari fardu-fardunya wudu. Yang keempat dari fardu-fardunya wudu adalah usulul balal, sampainya bebasahan, walau bi ghairi fi'li fa'ilin, walaupun dengan tanpa perbuatan orang yang melakukan. Sampainya balal tadi, bebasahan tadi itu bimashin, dengan cara diusap, au ghuslin atau dibasuhkan, au ghairihima atau selain keduanya, selain diusap dan dibasuh. Sampainya bebasahan tadi ila syai'in, kepada sesuatu, min basyaratir ra'si, dari kulit kepala, au sya'rihi atau rambutnya kepala, bisyarti dengan syarat alla yakhruja, rambut tadi tidak boleh keluar, an haddihi dari batasan kepala, idza mudda, apabila rambut tadi dipanjangkan, min jihati nuzulihi, dari arah turunnya rambut. Jadi di dalam mengusap kepala ini tidak harus seluruh rambut, nggak harus seluruh rambut kepala diusap semua. Sedikit rambut atau sedikit kulit kepala itu sudah cukup. Dan di dalam mengusap kepala itu tidak harus dengan tangan kita secara langsung. Boleh menggunakan alat, misalnya kayu, kain, atau yang lainnya. Yang penting ada bebasahan yang sampai kepada kepala kita. Nah, untuk mengusap rambut itu disyaratkan rambut tadi nggak boleh sampai keluar dari batasan kepala. Misalnya rambut tadi ditarik ke bawah, nggak boleh sampai keluar batasan kepala. Jika kalau ada seorang perempuan yang rambutnya tadi itu panjang sampai ke pinggulnya, kemudian dia usap rambut yang ada di pinggulnya, itu nggak cukup. Kenapa? Karena rambut tadi sudah keluar dari batasan kepalanya. Falau balla yadahu, falau balla, seandainya seorang membasahi yadahu, tangannya, wa wadu'aha, dan dia meletakkan tangannya, ala khirqatin ala ra'sihi, di atas kain, yang kain tadi berada di atas kepalanya. Fawasolal balalu, sehingga bebasahan tadi sampai ila ra'si, kepada kepalanya, maka ajza'ahu, yang demikian itu sudah mencukupi. Jadi seandainya ada orang yang membasahi tangannya, kemudian tangannya yang basah tadi dia letakkan pada kain yang ada di atas kepalanya, kemudian ada bebasahan yang sampai ke kepalanya, maka itu sudah cukup.
Tidak harus dengan tangan kita secara langsung. Seperti seorang perempuan juga, dia nggak perlu melepas jilbabnya. Yang penting tangannya diletakkan di atas jilbab, kemudian ada bebasahan yang rembes dari jilbab tadi sampai ke kulit kepalanya atau sampai ke rambut, itu sudah cukup. Jadi bagi perempuan nggak perlu sampai melepas jilbabnya. Qala Ibnu Hajar, telah berkata Ibnu Hajar, wa illam yaqsid ar-ra'sa, meskipun ketika meletakkan tangan yang basah tadi dia tidak bertujuan kepada kepala, itu sudah cukup. Wa qala Ramliyu, dan telah berkata Imam Ramli, la buddha, harus, tidak boleh tidak, min qasdihi, dari menuju kepala, sengaja mengusap kepala. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar, meletakkan tangan tadi itu mencukupi meskipun dia tidak bertujuan kepada mengusap kepala. Tetapi kalau menurut Imam Romli, hal itu nggak cukup. Dia harus bertujuan mengusap kepalanya. Jadi ketika meletakkan bebasan yang ada pada tangannya di atas kepala, dia harus bertujuan mengusap kepala. Kemudian rukun wudhu yang yang kelima, al-khamisu, yang kelima adalah ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki, ma'al ka'baini, bersama dua mata kaki. Al-ka'bani, adapun dua mata kaki, huma, keduanya, itu adalah al-admani, dua tulang, an-nati'ani, yang menonjol, dua tulang yang menonjol, inda fasli saqi wal qadami, dua tulang yang menonjol pada persendian sak, betis, wal qadami, dan telapak kaki. Jadi mata kaki itu adalah dua tulang yang menonjol pada persendian antara betis dan telapak kaki. Al-makna, adapun maknanya, annal khamisa, bahasanya yang kelima, min furudil wudu, dari fardu-fardunya wudu, adalah ghuslu kulli rijlin, membasuh tiap-tiap kaki, ma'al ka'baiha, bersama dua mata kakinya, wa syukukiha, dan belahan-belahan kaki, wa tajibu, dan wajib, izalatuma, menghilangkan apa saja, fi syukuk, yang ada di dalam belahan-belahan kaki, min syam'in, daripada lilin, wa nahwihi, dan seumpama lilin, illam yasil, jika air tidak sampai, li ghauril lahmi, ke bagian dalam daging. Jadi ketika air tadi tidak bisa sampai ke bagian dalam daging kaki, maka wajib menghilangkan perkara-perkara yang menghalangi sampainya air ke bagian dalam daging pada belahan-belahan kaki. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.